Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Selama mengikuti program guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Usman Subarja SPDMT dan pengajar praktik Bapak Acim SPD. Model refleksi yang digunakan adalah model 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa, yang kedua, feelings atau perasaan, yang ketiga, findings atau pembelajaran, yang keempat, future atau penerapan. Poin yang pertama, fact atau peristiwa. Setelah menyelesaikan modul 1.4 budaya positif, Bapak Kusman Subarja SPDMT selaku fasilitator menginformasikan pada tanggal 20 Agustus 2024 dimulainya modul 2.1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada modul 2.1 ini diawali dengan tes awal modul 2.1. Saya pun mengerjakan soal yang berbentuk pilihan ganda sejumlah 18 soal. Pada tanggal 21 Agustus 2024 dimulainya mengerjakan mulai dari diri. Sebelum mengerjakan mulai dari diri, saya menonton video pengantar, melakukan literasi perbedaan RPP berdiferensiasi secara daring dan luring. Selanjutnya, saya membuat refleksi yang telah dilalui untuk pembelajaran di modul 1.4 di forum komunikasi. Pada hari Jumat 23 Agustus 2024 pada pukul 13.30 sampai dengan selesai, saya mengikuti kegiatan Ruang Kolaborasi Sesi 1 Modul 2.1. Pada kegiatan ini diberikan penjelasan dari fasilitator Bapak Usman Subarja SPDMT tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan selanjutnya saya bersama kelompok 2 menganalisis soal di tingkat SMA dengan cara berdiskusi. Pada kegiatan ini kami melakukan analisis soal dan menjawab pertanyaan yang tersaji dengan cara bagi-bagi tugas mengerjakan soal. Pada hari Senin 26 Agustus 2024 waktu 13.30 sampai dengan selesai, saya mengikuti kegiatan Ruang Kolaborasi Sesi 2 Modul 2.1. Pada kegiatan ini saya sebagai pemateri untuk menyampaikan jawaban nomor 3 dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Berikut adalah dokumentasi Rukol 2.1 sesi 1. Yang pertama dibuka oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja SPDMT. Yang kedua, penjelasan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kami dibagi kelompok dan kami melakukan sesi diskusi. Dokumentasi 3 dan 4. Berikut dokumentasi Ruang Kolaborasi Modul 2.1 sesi kedua, di mana diawali oleh pembukaan Bapak Kusman Subarja SPDMT selaku fasilitator dan kelompok kami presentasi terkait analisis soal SMA dan melakukan tanya jawab dan refleksi, dan yang terakhir dokumentasi penutup. Pada hari Jumat, saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada kegiatan ini dipandu oleh instruktur Ismijarti Juni Susanti SH SPD MPD. Pada kegiatan elaborasi pemahaman 2.1, saya mengikuti dengan aktif melakukan tanya jawab pertanyaan yang disajikan oleh instruktur. Berikut dokumentasi ketika saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman 2.1. Hal baik yang saya dapatkan dalam pembelajaran modul 2.1 pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, saya mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, saya harus mengetahui kesiapan belajar. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil belajar. Poin yang kedua, mengetahui 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Mampu membedakan 3 jenis asesmen. Yang pertama, assessment for learning, yang kedua assessment as learning, yang ketiga assessment of learning. Hambatan atau tantangan ketika mempelajari modul 2.1. Tidak ada hambatan yang besar dalam menerapkan modul 2.1 di sekolah, karena sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru sudah berproses dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Hambatan atau tantangan yang poin kedua, salah satu hambatan dalam penyusunan materi atau media penunjang yang sesuai dengan keragaman peserta didik. Solusinya, yang pertama, solusi yang akan saya lakukan untuk hambatan tersebut adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melengkapi penyusunan media ajar untuk melengkapi kebutuhan murid yang beragam. Yang kedua, melakukan literasi pembelajaran berdiferensiasi dan ikut seminar atau pelatihan agar lebih mendalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Poin yang kedua, feelings atau perasaan. Saya merasa antusias untuk terus belajar dan memahami pembelajaran berdiferensiasi. Saya pun mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya yang cukup beragam karakteristiknya. Ada rasa bahagia ketika anak antusias untuk melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan minatnya. Saya pun mulai memahami bahwa kita harus mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Saya merasa tercerahkan akan perbedaan diferensiasi konten, materi, dan produk. Poin yang ketiga ada findings atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi mengetahui dari definisi pembelajaran berdiferensiasi. Poin yang kedua, mengetahui 3 kebutuhan belajar yang harus kita penuhi sebagai seorang pendidik. Di antaranya kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Sedangkan minat adalah keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi yang menyenangkan. Yang ketiga, profil belajar murid merupakan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Dari profil belajar murid dapat dibedakan adanya 3 gaya belajar, diantaranya yang pertama visual yaitu dengan melihat, yang kedua auditory dengan cara mendengarkan, yang ketiga kinestetik dengan bergerak. Mengetahui 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Poin yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses adalah merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar. Selain itu pun saya mengetahui 3 jenis assessment. Assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Di mana definisi dari assessment for learning adalah proses penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan assessment as learning adalah proses penilaian pada proses pembelajaran dengan melibatkan peran serta keaktifan peserta didik. Contohnya seperti peserta didik dilibatkan dalam penyusunan rubrik penilaian. Assessment of learning adalah evaluasi akhir dari suatu pembelajaran. Assessment for learning dan assessment as learning merupakan penilaian formatif dan assessment of learning merupakan penilaian sumatif. Yang poin yang keempat ada future atau penerapan yang akan saya terapkan atau diimplementasikan di kelas di asal instansi saya SMA Negeri 1 Serang Baru. Poin yang pertama, mengenali 3 kebutuhan belajar, diantaranya kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal yang akan saya lakukan seperti melakukan tes awal, mendata minat siswa, serta mendata gaya belajar, apakah kelompok audio, visual, atau kinestetik. Kemudian penerapan yang kedua, saya akan merancang dan menerapkan 3 strategi berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk, serta berproses membuat media ajar yang sesuai dengan gaya belajar anak seperti visual, audio, dan kinestetik. Penerapan yang ketiga, melakukan 3 penilaian dalam proses pembelajaran, yaitu assessment for learning dan assessment as learning, dan evaluasi akhir pembelajaran yaitu assessment of learning.
Sekian pemaparan dari saya, Nurela SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Salam guru penggerak, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.